Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 9 dari teknik informatika kelas 2B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar pengolahan citra digital dengan judul deteksi makanan. Next. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, Ahmad Naji dengan 3 digit 533. Ebandiaga Adiansyah dengan 3 digit NIM akhir 037. Saya Dewi Kaya Ramdan dengan 3 digit NIM akhir 042. Baik, selanjutnya di sini latar belakang kenapa kami membuat aplikasi ini dikarenakan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai bidang, termasuk dalam pengenalan objek melalui citra digital. Salah satu penerapan yang kini semakin populer adalah pemanfaatan teknologi computer vision untuk mengenali jenis makanan secara otomatis. Hal ini juga bermanfaat bagi industri kuliner, tetapi juga membuka peluang dalam bidang edukasi, kesehatan, dan juga gaya hidup. Kemudian di sini kami juga dibantu dengan model YOLO V8 atau You Only Look On versi 8 sebagai salah satu arsitektur deteksi objek terkini yang menawarkan kecepatan dan akurasi tinggi dalam mengenali objek dalam gambar termasuk makanan. Dengan memanfaatkan kemampuan YOLO V8, sistem dapat mengenali jenis makanan dari gambar yang diunggah oleh pengguna dan secara otomatis memberikan deskripsi singkat mengenai makanan tersebut. Dari latar belakang, manfaat yang kita ambil yang telah kami paparkan di bawah ini, yang pertama, mengembangkan sistem deteksi makanan otomatis berbasis YOLO V8 yang mampu mengenali berbagai jenis makanan dari gambar. Kemudian yang kedua, menyediakan deskripsi singkat secara otomatis terkait makanan yang terdeteksi, seperti asal-usul, bahan utama, ataupun keunikan rasa. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pemahaman pengguna tentang makanan yang mereka temui atau konsumsi melalui pendekatan visual dan informatif. Fitur utama yang kami berikan adalah aplikasi deteksi makanan ini menggunakan bahasa pemrograman Python menggunakan metode YOLO V8 untuk mendeteksi makanan dari hasil dataset yang kami ambil dan telah kami uji. Hasil makanan yang terdeteksi kemudian akan memberikan penjelasan terkait dengan nama kuliner tersebut dan kemudian akan memberikan deskripsi singkat seperti deskripsi singkat, resep, dan juga hidangan bertipe apa. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi ini itu menggunakan YOLO V8. Pertama, ini ada hasil training dataset. Nah, jadi dari sini itu testingnya itu menggunakan YOLO V8 versi GPU, jadi pakai CUDA Core. Saya coba untuk sebanyak 50 epoch. Nah, di sini ada komennya atau perintah untuk trainingnya. Kemudian ini adalah hasil terakhir atau hasil epoch ke-50 dari training tersebut. Bisa dilihat bahwa nilai box loss-nya itu sekitar 0,7154, class loss-nya 1,178, DFL loss-nya 1,182, dan seterusnya. Waktu training ini kurang lebih didapat sekitar 20 menit sebab memakai GPU sehingga waktunya jadi lebih cepat. Nah, selanjutnya dari hasil training tadi itu akan dihasilkan satu file dengan format PT. Nah, ini diberi nama base secara otomatis oleh si YOLO itu setelah training. Nah, nanti kita panggil untuk dimasukkan ke dalam model untuk mendeteksi objek tersebut. Nah, selanjutnya melakukan integrasi pencarian resep dari hasil deteksi makanan tadi menggunakan YOLO. Nah, cara integrasi resep atau ingredient tersebut itu menggunakan API dari TheMillDB. Nah, ini didapat secara open source, jadi bisa digunakan secara gratis. Memanggil fungsi namanya search meal by name, parameternya itu query itu tadi hasil dari deteksi makanannya tersebut. Nah, nanti makanan tersebut itu akan di request dapatlah si ingredients atau si komposisi dari makanan tersebut beserta dengan nama makanannya, dari mana, dan lain-lain segala macam. Dan juga ada gambarnya. Ini adalah hasil implementasi dan demo yang kami buat.
Yang pertama nantinya akan menampilkan secara langsung aplikasi yang kami gunakan menggunakan Streamlit framework dari Python, di mana nanti akan diberikan kolom untuk upload file gambar dari bentuk makanan yang ingin dideteksi. Kemudian setelah itu secara langsung aplikasi akan memberikan hasil deteksinya berupa nama makanan dari gambar tersebut. Kemudian nantinya akan memberikan gambar yang sama, yang jenisnya muncul dari hasil makanan tersebut. Kemudian nantinya akan memberikan resep dan juga keseluruhan deskripsi secara langsung terkait dengan makanan yang telah dideteksi. Nah, untuk lebih lanjutnya dan juga lebih jelasnya, kami akan memberikan hasil aplikasi yang sudah kami buat. Untuk selanjutnya, untuk alur cara penggunaan dan demonstrasi akan disampaikan oleh rekan saya, Dwika. Bisa jelaskan sebelumnya, di mana di sini terdapat kolom untuk memasukkan input berupa gambar, di mana gambarnya itu bisa berupa JPG, JPG, PNG atau web page. Boleh silakan dimasukkan contoh fotonya. Nah, di sini image ini merupakan sebuah omelet. Ya, nanti akan diberikan seperti contoh omelet yang dapat dibuat oleh pengguna, di mana akan diberikan resep-resepnya, bahan-bahannya apa saja, lalu akan diberikan juga instruksi bagaimana cara membuatnya. Nah, hasil-hasil ini itu didapat dari training model yang sebelumnya dijelaskan. Juga terdapat untuk video untuk pembuatan resepnya juga, yang akan langsung ke YouTube, begitu, didirect ke YouTube. Baik, berikut dengan hasil demo yang telah kami sampaikan. Ini merupakan link referensi yang kami miliki. Mungkin untuk pengembangan selanjutnya kami belum sampai ke kuliner Indonesia karena juga keterbatasan tantangan dari dataset yang belum banyak dimiliki secara open source, dan juga dengan keterbatasan waktu yang kami miliki untuk mengumpulkan dataset untuk kuliner Nusantara yang belum memadai. Sebelumnya kami juga sudah sempat membuat dataset dari dua makanan, yaitu bakso dan sate, tapi karena keterbatasan dari dataset yang kurang memadai, hasil dari training dataset itu belum maksimal. Maka dari itu kami mengambil API detection dari makanan siap saji dan juga yang sudah tersedia di open source. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan di hasil tugas besar pengolahan strategi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.